at-takwir. Kenapa dinamai at-takwir? Diambil kalimat ini dari ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Karena ini kata kerja, karena akan menerangkan keadaan tentang surat, rubah nama jadi kata benda untuk menandakan ini loh peristiwa penggulungan matahari dan sekitarnya saat terjadi suasana kiamat. Halo? Paham tidak? Jangan sampai nanti pulang, tadi ngaji apa sama Ustadz Adi? UI. Jauh-jauh dari Tegal dapat UI ya. Nah, apa artinya takwir itu? Ay jam'u ba'dihha ila ba'din thumma luffat farumiya biha wa muhya dawuha. Yang dimaksud takwir itu artinya digulung, disatukan dulu. Ini kalau ada bulatan seperti kurwah ya, kurwah itu bola. Jadi gini, ini kalau gambarkan aja, ini nggak apa-apa kotak kita mau lipat. Kalau takwir itu bentuknya seperti bulatan, seperti bulatan. Ini detailnya Quran, makanya kenapa idza syamsu kuwirat bukan lufat, karena matahari kalau kita lihat seperti bulatan kan bentuknya, ya kan? Nanti itu semua ujung yang bulat itu, semua ujungnya itu akan disatukan dulu, dilipat begini. Ya. Disatukan, nyatu, baru dilipat lagi begini, lufat. Sampai hilang cahayanya. Sampai hilang. Farumiya biha, lalu dilemparkan. Boom. Kebayang suasana kiamat. Jangankan satu hari, 5 menit aja matahari tertahan cahaya, sudah repot kita. Waktu gerhana kan? Gelap kan? Udah repot ya? Dulu karena belum ada lampu, belum ada teknologi listrik macam-macam, orang sudah tegang, gelap, tegang. Sekarang ditungguin. Tungguin gerhana, foto, wah status. Padahal Nabi mengatakan itu tanda dari Allah langsung, kalau satu saat hilang selamanya bagaimana matahari itu. Sehingga jadi renungan, makanya kita sholat. Makanya ada khauf di dalamnya. Untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, kalau terjadi hilang matahari selamanya, bagaimana status kita? Gak apa-apa untuk dipelajari, gak ada masalah. Dilihat, dihitung, gak ada masalah. Tapi pertanyaannya, di antara yang menganalisis, menghitung itu, menunggu itu, berapa di antara mereka yang menghadirkan ketakutan dan ingat Allah? Nah, makanya nanti komen para ulama, kalau kita ingin merasakan hari kiamat itu seperti apa, seakan-akan menatapnya, seakan-akan ya, maka nanti ada 3 surah yang bisa kita baca. Di antaranya At-Takwir ini. Di antaranya apa? At-Takwir. Baik, yuk kita teruskan. Munasabatuha lima qablaha, korelasi, kaitan, kesesuaian antara surat ini dengan surat sebelumnya. Surat At-Takwir surah keberapa? 81. Sebelumnya 80 Abasa. Sebelumnya lagi 79. Surat apa? An-Nazi'at. Apa hubungan At-Takwir dengan surat sebelumnya? Karena dalam tafsir itu begini nanti. Nanti yang teman-teman, adik-adik yang ngaji nanti yang belajar tafsir, ada rumus itu 2S 1L. Ini harus dipakai dalam tafsir. Nggak boleh terpisah dari ini. 2S 1L. Sudah? Belum saya tulis. S pertama siyak. Siyak itu adalah ayat yang kita baca, yang mau kita pahami. Misal, kita ingin pahami ayat pertama, idza syamsu kuwirat, itu siyaknya. Apa maknanya tuh ayat itu, konteksnya? Untuk memahami itu, nggak bisa kita bahas ayat itu saja. Surah 81 ayat 1 nggak bisa sampai situ saja, tidak. Apa hubungan dengan sebelumnya? Maka disebut sibak namanya. Sibak, hilang titiknya 1 jadi sibak. Apa hubungan surah At-Takwir ayat pertama dengan surah sebelumnya? Surah Abasa yang 80, surah An-Nazi'at yang 79. Apa hubungannya? Lalu setelah itu lihaq, L-nya pakai lihaq. Apa hubungan ayat yang ini dengan setelahnya? Dengan ayat 2, dengan ayat 3, dengan ayat 4, sampai terus, sampai selesai, sampai An-Nas. Makanya menafsirkan itu tidak mudah, nggak punya otoritas kita. Yang punya otoritas menafsirkan Al-Quran itu hanya Nabi SAW. Makanya ketika Nabi mengajarkan, sahabat mendengar, memahami, mempelajari.
plus nanti melahirkan ilmu. Ilmu itulah yang terus setiap era diwariskan untuk dipelajari, namanya sanad. Makanya belajar tafsir itu nggak bisa sembarangan, ada ilmunya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita teruskan dulu ya. Apa hubungan dengan Sibak, dengan surah sebelumnya, supaya paham. Jadi begitu selesai ngajinya surat Abasa, apa kaitan dengan at-takwir setelahnya? Tuwaddihu kullun minas surataini ahwalal qiyamati wa syada'idaha. Dua surat ini, At-Takwir dan sebelumnya Abasa, keduanya saling menjelaskan dan mendetilkan, memperinci ahwalal qiyamati, pakai H besar. Ahwala, huru hara, kedahsyatan. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menegangkan. Yaumal qiyamati ahwalal qiyamati, pada saat terjadinya kiamat, huru-haranya kiamat, wasyadaidaha, ya, dan kedahsyatan-kedahsyatan yang terkandung di dalamnya. Jadi di surat Abasa kita dapati misalnya Allah berfirman fa fi surati Abasa, dalam surat Abasa Allah berfirman qala ta'ala fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui. Kalau sasakala sudah ditiup, orang-orang sudah sibuk, gak kenal lagi dengan anak, dengan ibu, dengan istri dan sebagainya. Semua lari punya urusan masing-masing. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi ketika ditiup itu? Sampai-sampai orang sibuk lari sana sini, gak kenal satu dengan yang lainnya. Kejadiannya ada apa? Nah di Abasa kan gak dirinci, cuma ditiup aja orang panik semua. Ya kan? Ditiup, panik. Taruna-taruna sedang belajar, sedang macam-macam. Ada trompet pertama, pit, panik. Pakai seragam, pakai macam-macam dan sebagainya. Kiamat gak begitu, sudah nggak kenal teman lagi, semua lari, nggak kenal. Ya, yang mengandung ibu bisa langsung lahiran. Ya, betul. Saking takutnya, ini kaget gitu kan semuanya. Kemudian ditinggalkan pasangannya, udah nggak kenal. Ya, nggak kenal, masing-masing sudah cari kepentingan sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yu'ni. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ada gempa, kita masih kenal anak, bawa. Teman nggak kenal. Anak duluan. Tapi kalau ini terjadi, anak pun sudah nggak kenal. Saking paniknya. Nah, kejadian apa yang menjadikan orang mencari kepentingannya masing-masing dan tidak ingat yang paling dekat dengannya, dirincilah di surat At-Takwir ini. Ada kejadian apa saat trompet itu ditiup? Bersamaan dengan sasakala ditiup itu terjadilah 12 kejadian secara langsung. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Terus sampai 12 kejadian. Mataharinya dilipat, bintangnya jatuh semua, ya kan? Gunungnya tiba-tiba jalan sendiri, saling benturan satu dengan yang lainnya. Naik kal ihnil manfush, semua bertabrakan dan sebagainya. Panik semua. Nah, jadi hubungan surat At-Takwir dengan surat Abasa sebelumnya, At-Takwir menjelaskan kejadian secara detil saat kiamat itu terjadi, yang isyaratnya diawali dengan tiupan sasakala yang disebutkan dalam surat Abasa dan juga diisyaratkan dalam surat An-Nazi'at sebelumnya. Makanya orang kalau baca Nazi'at yang thamah, biasanya rakaat keduanya pakai shakhah yang Abasa. Fa idza ja'atit thammatul kubra. Terus yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, gitu kan? Itu thamah. Nanti yang di Abasa pakai shakhah. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi saat manusia panik, bingung, terjadilah dahsyat peristiwa. Langsung terjadi benturan, jatuh, bintang-bintang jatuh, matahari dilipat, bulan dilipat, kemudian dihancurkan, ditabrakkan dengan bumi dan sebagainya. Itu rinciannya ada di surat At-Takwir. Jelas di sini? Nah, sekarang kita masuk kepada makna umumnya sampai 29 ayat. Ini kesimpulan cepatnya dulu, 29 ayat, baru masuk kepada detailnya. Ini masih pengantar ini. Ayat pertama belum kita bahas, makanya dari awal saya bilang sabar ya. Nah, setan akan sangat bekerja keras untuk pengajian hari ini. Halo? Masih semangat? Nah, kalau capek kita langsung tutup, nggak apa-apa. Mashtamalat alaihi suratu. Nah, ini saya yang sangat senang dengan tafsir ini. Jadi sebelum kita bahas detail, dikasih ringkasan dulu. Ini isinya apa surat ini?
secara keseluruhan. Kan tadi baru sampai ayat 14. 15 ayatnya lagi bagaimana? Hadhihi suratu, Anda kalau mau nulis boleh, kalau tidak bawa catatan nanti bisa dilihat di videonya, dicek kembali. Hadhihi suratu, surah ini ka ghairiha minas suwaril makkiyati, seperti halnya surat-surat yang lain yang punya sifat makkiyah. Awas lihat ya. Jadi ada surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Saya ulangi, ada surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi apa? Masih ingat berapa jumlahnya? Nah, jadi berapa jumlahnya? 86 surat ini punya kesamaan di satu sifat. Nah, fokus lagi. Punya kesamaan di satu sifat. Ingat, jadi kalau ngaji 86 surat ini nanti punya kesamaan satu sifat. Disebutkan oleh beliau, hadhihi suratu ka ghairiha minas suwaril makkiyati. Surah At-Takwir ini punya kesamaan satu sifat seperti surat-surat lainnya dalam surat Makkiyah, 86 surah, tata'allaqu bil aqidah, berkaitan erat dengan aqidah. Dengan apa? Tahu artinya aqidah? Apa? Keyakinan. Apa itu keyakinan? Aqidah. Baik. Ini biar paham, sampai mantap betul paham kita insyaallah. Aqidah. Aqidah. Asalnya dari kata aqada. Aqada. Apa itu aqada? Aqada itu asalnya ikatan yang sangat kuat, yang saking kuatnya sulit untuk terlepas. Dan kita jaga semaksimal mungkin supaya nggak lepas. Itu akad. Makanya kenapa pernikahan dibuka dengan akad? Agar perjanjian itu dijaga betul dengan baik. Usahakan jangan sampai terlepas. Jelas? Kecuali nanti dalam bab-bab tertentu yang dibenarkan secara syariat demi kebaikan-kebaikan tertentu. Tapi kalau dikarang-karang supaya lepas, dosanya besar di hadapan Allah. Jelas ya? Awas hati-hati, saya penting sampaikan ini. Karena di musim-musim pernikahan kadang saya diundang jadi saksi, kadang memberikan pesan. Saya tanya pada penghulu, berapa hari lalu saya tanya itu, sekarang itu di Indonesia ada statistik yang mencengangkan. Bikin kita kaget. Perbandingan 1:50. Setiap ada satu pernikahan, terjadi satu menikah, di saat yang sama terjadi 50 perceraian. Makanya hati-hati yang muda-muda nih ya. Terutama yang belum menikah, belajar dulu. Belajar yang betul dan betulkan niat untuk menikahnya. Ya, yang belum nikah ya, awas. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah dapat jodohnya tuh. Ya sehari lagi lumayan dah, gitu ya. Nah gini, aqadah ya, ikatan yang kuat, yang terjaga, dijaga supaya tidak sulit terlepaskan. Kalau ini jadi pegangan di pedoman hidup, kurikulum hidup, inti kehidupan yang dijaga supaya nggak lepas, berubah katanya dari kata kerja aqada menjadi nilai yang kita jaga, kita pegang kuat, jangan sampai lepas. Jadi akidah. Jadi kalau disebutkan akidah, itu yang dimaksud ikatannya. Yang diikat apa lewat akidah itu? Namanya iman. Iman. Jadi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, begitu kita mengatakan kalimat itu konfirmasi iman secara resmi, formal. Kita mengatakan beriman, maka iman datang nih, hidup lagi. Kan awal lahir itu sudah ada fitrahnya beriman, tapi lingkungan merubah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu ada fitrah iman. Cuman cahaya imannya bisa redup, bahkan hilang. Karena apa? Pengaruh lingkungan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisa. Jangan terjemahkan orang tua, terjemahkan lingkungan. Karena abun itu bisa berarti paman, bisa berarti kakek, bisa berarti guru. Ya, ada yang lahir ayahnya kan sudah meninggal. Bagaimana ayahnya bisa pengaruhi? Ya, ada yang lahir pamannya yang ngasuh, kakeknya yang ngasuh.
Ibu ngasuh, bapak ngasuh, ngaji, sholatnya bagus. Tapi tiba-tiba sekolah di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Makanya jaga betul anak-anak itu, investasi kita itu. Jaga. Titipkan di sekolah di mana. Sehingga terjaga keimanannya. Nah, iman ketika muncul, kita jaga supaya nggak lepas. Cara kita menjaga, diikat itu, iman itu supaya nggak lepas. Ikat, itu akidah namanya. Jelas? Nah, supaya akidah ini benar, iman ini benar, ya, kita ikat betul supaya terus tersambung sama Allah, terkoneksi secara tunggal, ya. Qul huwallahu ahad, ahad. Arahkan kepada yang ahad supaya iman ini diikat dan terarah terus kepada Allah yang ahad. Allah ahad. Mengarahkan, upaya mengarahkan kepada Allah yang ahad disebut dengan tauhid namanya. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Secara bertahap dilatih iman ini supaya ikatannya kuat. Diikat makin kuat, diikat makin kuat. Dilatih secara bertahap. Tauhid diarahkan supaya terkoneksi dengan Allah, dilatih supaya ikatannya kuat. Kencangkan lagi simpulnya, kencangkan lagi simpulnya. Mengencangkan simpulnya bagaimana? Maka diturunkan oleh Nabi ada 6 simpul. Di hadis Muslim, hadis yang ke-8. Ketika malaikat Jibril mengkonfirmasi bertanya, "Mal iman?" Dijawab oleh Nabi, "Al-imanu an tu'minu billah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yaumil akhir wa al-qadari khairihi wa syarr." Inilah 6 simpul iman. Kalau 6 ini simpulnya kita ikat dengan kuat, maka iman kita pun akan kuat, akidah kita pun akan kuat. Jadi kalaupun dikasih sarung nggak akan pindah keyakinan. Oh, ini perempuan sekarang baru dikatakan aku mencintaimu, udah meninggalkan keyakinannya. Cemen. Masa imanmu seharga sarung? Imannya seharga kata-kata aja. Itu. Nah, ini kalau nggak kuat, Bu, nggak dijaga dengan baik, luntur. Yang paling dahsyat nanti akan muncul satu era. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada imannya, itu sorenya lepas ikatan imannya. Ada yang begitu. Ada satu masa cepat, orang itu tiba-tiba kehilangan ikatan imannya itu. Ya, jadi untuk tauhid itu harus 6 simpul ini diikat dengan kuat. Simpul pertama, iman kepada siapa? Bagaimana cara menguatkan iman kepada Allah supaya akidahnya kuat tertanam, imannya diikat dengan simpul yang kuat? Ada ilmunya, turun Quran surah 47. Ayat berapa? Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, fa'nya harfu atfin, huruf ataf, ya, yang mengikat 2 makna, yang cepat tanpa jeda. Kalau pengen kenal Allah, cepat tanpa jeda. I'lam, cari ilmu, belajar. Belajar. Makanya diterjemahkannya kan ketahuilah. Kalau fi'il amr kembali ke alima asalnya, punya ilmu lah dengan cepat. Belajarlah tauhid. Ilmu yang mengarahkan supaya kita terkoneksi dengan Allah yang ahad disebut ilmu tauhid namanya. Disebut ilmunya akidah namanya. Ya kan? Ilmu akidah, kenapa? Karena ikatannya supaya kencang. Ilmu tauhid supaya nyambung dengan Allah, terkoneksi. Annahu, supaya engkau mantap menetapkan la ilaha, supaya mantap. Kalau mau mantap pakai ilmu. Nggak ada ilmu nggak mantap nanti. Jelas? Nah, ini bagian pertama dulu yang kita maksimalkan. Nah, ayat-ayat, surat-surat yang memantapkan akidah kita ini ada 86 surat yang rata-rata sifatnya makkiyah. Jadi kalau kita ingin belajar memantapkan akidah, ya, maka pelajarilah, keluarkan surat-surat makkiyah. Nanti dia punya sifat. Sifat pertama, misalnya yang tinggal di kalangan minoritas. Saya seringkali dapat permintaan dan pertanyaan teman-teman yang tinggal di luar negeri yang kondisi muslimnya minoritas. Tapi kalau bikin pengajian, temanya tinggi-tinggi. Kenapa tidak mengeluarkan surat-surat yang fatrah makkiyah, era Mekah, yang panduan menjadi muslim dalam kondisi minoritas? Bagaimana megang akidah di kondisi minoritas itu? Turunkan suratnya, turunkan ayatnya, dari yang paling pendek, paling Anda favorit di situ, sampai yang paling panjang ada. Dari yang membuat hati kita tenang kalau baca, tenang, tenang itu bahasa Inggrisnya cool.
Ya, ada 3 kul. Kalau kita baca tenang kan itu ya. Ya kan? Kalau imam baca kul wallah Anda tenang kan? Ya kan? Imam baca kul a'udzu birabbil falaq Anda tenang kan? Begitu baca Yasin mulai. Nah, cara ngajinya begitu. Supaya ikatannya kuat, makanya orang tua kita tidak banyak cakap. Dalilnya udah paham semua. Nggak banyak bicaranya. Dalil udah paham. Dilatih setelah setiap sholat. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, makanya bacaan pertamanya agak lambat. Jangan dicepetin dulu. Agak lambatin dulu. Karena apa? Ta'adduban bil ayat. Mengambil etika pada ayat. Baca ayatnya dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dulu. Karena apa? Berlandaskan dalil. Kenapa saya baca tahlil yang seperti itu? Dalam sholat kan ada ya, setelah sholat ya, baca tahlil kan? Kenapa yang pertamanya lambat dulu? Ta'adduban bil ayat. Karena ngambil dalil dulu. Etikanya ambil dalilnya apa? Baca itu. Ini ayatnya. Hadisnya banyak nanti. Banyak. Jadi baca hadis pun kita mesti komprehensif, mesti banyak. Misal, bagi yang pemula setelah selesai ada istighfar yang singkat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung Allahumma antas salam. Itu kelas pemula. Ada lagi hadis yang lain. Nanti dirangkumkan dengan bacaan lain yang kalau dibaca dosa sebesar apapun diampuni. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang tua kita dulu memilih hadis yang kedua ini untuk mengangkat kita sampai tertinggi supaya dijaga kampungnya nggak ada yang berbuat maksiat lagi. Makanya kenapa dulu banyak yang aman, Bu? 3 bukit aja ada yang meninggal, masih tahu itu. Dan aman kondisinya. Sekarang kita gelisahnya banyak, belum keluar rumah sudah gelisah. Dengar berita sudah gelisah. Baca sudah gelisah. Hujan turun aja gelisah. Ya kan? Nah, coba dicek. Dulu algoritmanya oleh orang tua kita udah dikasih dulu tuh. Cuman orang tua kita itu gampangan. Dalilnya sudah paham, kayaknya sudah paham. Dikasih aja amalan langsung. Tapi berlandaskan dalil. Nah, umat sekarang banyak tanya dalil, amalnya nggak dipakai. Halo? Gitu ya. Nah, ini ayat-ayat tentang Makkiyah, surah Makkiyah penguat iman akidah. Artinya apa? Baca surat ini pun, at-takwir pun, kesuksesan pertamanya kalau kita belajar surat ini, akidah kita menguat. Jadi kalau ada yang baca at-takwir, belajar at-takwir, akidahnya tidak semakin kuat, ada yang salah ngajinya. Paham? Ya. Oh iya, Bu. Ya, maaf, Bu. Ya, pelan-pelan ya. Udah nah. Siap, Bu. Ibu lagi melawan kantuknya itu. Saya juga semangat. Fahiya tuqarriru ma yujadu fi yaumil qiyamati min ahwalin. Maka surah-surah ini termasuk at-takwir di dalamnya menetapkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat berupa beragam perkara-perkara yang mengandung peristiwa dahsyat. Wa tuthbitu annal Qur'anal Karim munazzalun min 'indillahi ta'ala, dan belajar tentang surat At-Takwir ini bisa membuat kesimpulan bahwa Quran ini bukan rekayasa Nabi, bukan buatan Nabi, bukan kalimat manusia, tapi firman Allah Subhanahu. Nah, jadi kalau kita ngaji At-Takwir makin pintar, makin paham kalau Quran ini firman Allah. Nih kalau Bapak Ibu ditanya sama non-Islam misalnya, dari mana Anda bisa buktikan kalau Quran itu firman Allah, bukan karangan Nabi? Gimana cara membuktikannya? Nah, ternyata belajar surat ini kita bisa punya kekuatan nalar, kekuatan logika, bisa punya kemampuan pengetahuan untuk menunjukkan dan membandingkan, untuk membuktikan bahwa ini firman Allah. Nanti Anda bisa buktikan kalau kata-kata manusia standarnya begini. Nah, ini tidak masuk standar itu. Kalau di luar standar itu berarti bukan kalam manusia. Nanti dari mana tahunya firman Allah? Dilacak lagi sanadnya. Turunnya kapan, tempatnya di mana? Cek, ada nggak tempatnya? Sampai sekarang masih ada Gua Hiranya. Tokoh yang menerima ada nggak? Nabi Muhammad ada. Di mana buktinya? Sejarah membuktikan, tempatnya masih ada, kuburnya masih ada. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang semua jalur referensinya tersambung sampai ke Tuhannya cuma Al-Quran. Dan hebatnya Al-Quran menantang semua makhluk yang ada, silahkan cek, buktikan jika ini tidak tersambung pada Allah, jika ada kekeliruan dalam lafadznya.
Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menantang seluruh pembacanya untuk mengkaji kebenaran Al-Quran bersumber dari Allah. Temukan satu kitab suci pun di muka bumi yang menantang pembacanya untuk membuktikan apakah saya benar firman Tuhan atau bukan. Nanti kalau udah ngajinya hatam, enteng-enteng gampang. Ya, misal. Kalau karya manusia itu dibaca sekali, 2 kali masih biasa, 3 kali, 4 kali bosan. Anda punya karya manusia, dulu ada novel yang Harry Potter itu, karya J.K. Rowling kan. Banyak orang tuh beli sampai ada filmnya kemudian hari kan. Ya, sampai baca berkali-kali. Saya tanya pada Anda, baca apapun, informasi apapun, kalau sudah 3 kali bosan nggak? 4 kali bosan nggak? Bosan banget. 5 kali? Kebangetan bosannya. Ya, Anda paling simpan, udah hatam tuh, udah tahu. Quran tidak ada orang bosan. Dan setiap orang Islam itu harus baca Quran 17 kali dalam sehari. 17 kali, Bu. Mana ibu yang dari Tegal? Yang dari luar? Betul. Ibu kalau baca cuma 2 kali sehari, berarti ibu cuma sholat subuh. Karena setiap kali kita sholat pasti baca Al-Fatihah kan? Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran 17 kali. Saya belum pernah mendengar kasus selama mengajar ada orang pusing karena baca Fatihah. Padahal paling sedikit 17 kali. Mana yang dokter? Ada nggak orang masuk klinik misalnya? Ya, masuk poli kan, dia mengeluh, pusing dok, apa gejalanya? Habis baca Fatihah. Justru ketika dia pusing baca Fatihah tenang, gitu kan? Iya. Kok ada dibaca 17 kali sehari paling minimal. Tidak ada pengaduan pusing. Tidak ada bosan. Yang kedua, karena punya sifat ibadah, setiap dibaca baru sebentar bisa bikin ngantuk. Baca Al-Quran nih. Al-Quran. Itu 1 jam bisa terus tuh. 2 jam. Al-Quran itu 5 menit bisa begini. Kenapa? Karena ada unsur ibadahnya. Ada nggak kitab di muka bumi ini, kitab apapun kalau dibaca tuh cepat begini. Al-Quran tuh unik. Al-Quran ya. Nah, surat At-Takwir itu rangkaian katanya. Makanya nanti saat ngajinya kita mulai ke setiap bacaannya, kita akan bahas dari mulai hurufnya, katanya sampai ayatnya. Ya, di sini nanti ada 533 huruf. Di surat At-Takwir ada 533 huruf, 140 kata, 29 ayat. Dan sampai jam segini kita belum bahas 1 huruf pun. Ya, jadi kalau kita nanti bahas baru 1 huruf aja, nah kita paham. Nah, ini bukan karya manusia ini. Jelas? Mana ada karya manusia disampaikan mukadimahnya 1 jam lebih. Ada berapa hurufnya? 533. Katanya berapa? 140. Ayatnya 29. Surah ke-81 namanya At-Takwir, jumlah ayatnya 29, jumlah katanya 140, jumlah hurufnya 533 huruf. Paham? Belum kita bahas, gimana bisa langsung paham? Nah, sekarang yo, ini 29 ayat isinya itu, udah dapat 2 ya. Teruskan nih, isinya apa saja. Nanti tolong catat ya. Wa qad ibtada'at bibayani ahwalil qiyamati. Maka surat ini akan dibuka 1 menerangkan topik tentang dahsyatnya hari kiamat. Wa ma yashabuha min taghayyuratin kauniyatin gharibatin. Dan yang menyertai peristiwa kiamat ini terjadinya fenomena alam yang dahsyat yang tidak biasa. Jadi akan ada nanti 12 fenomena ketika kiamat terjadi, ya, yang tidak ditemukan pada hari-hari biasanya. Nggak usah ditungguin. Kita meninggal duluan sebelum kiamat. Orang beriman akan diwafatkan semuanya. Ya, insya Allah tidak mendapati kiamat. Tashmalu kullun ma yushahidul insanu fid dunya minas sama' wa kawakibiha. Dan peristiwa kedahsyatan kiamat ini akan mencakup semua hal-hal yang kita pernah lihat, baik di dunia ataupun di langit, berubah total. Semua yang pernah kita lihat. Ya, misalnya matahari kan lihat ya, kita rasakan kan cahayanya.
nanti akan terjadi sesuatu pada matahari yang tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Ini karena bukan tanda, ini sudah peristiwa. Kalau tanda kan sudah di ayat sebelumnya, surah sebelumnya. Ini peristiwanya. Kalau tanda kan biasa terbit di timur, terbit di, itu baru tanda. Kalau sudah peristiwanya terjadi, dilipat langsung mataharinya, hilang seketika cahayanya, dilemparkan limpatan itu ke bumi, beradu langsung. Boom. Setelah selesai hancur semua, dilemparkan ke neraka. Nanti jadi bahan bakar neraka, sekaligus bagi yang pernah menuhankan matahari. Tuh sekaligus di situ tuh. Jadi bahan bakarnya. Bayangkan kena cahayanya aja seperti apa rasanya kalau siang-siang. Sekarang langsung dapat matahari sebagai bahan bakar neraka di dalamnya. Ya. Nanti ada hadis yang menerangkan langsung demikian. Matahari dan bulan itu akan dilipat, dihilangkan cahayanya, disatukan, dilemparkan ke dalam neraka, khusus menemani yang pernah mempertuhankan keduanya saat di dunia. Jadi teman tuh. Ya. Nanti saat masuk kalimat wa idzan nufusu zuwijat, ya, itu makna zuwijat itu dipasangkan sesuai dengan perilakunya di dunia. Jadi yang munafik ketemu munafik lagi, yang kufur ketemu kufur lagi, yang menuhankan apapun disamakan, disatukan dengan yang dituhankannya. Misal menuhankan benda, ya apa saja, menuhankan uang, masuk dengan uang-uangnya sekaligus tuh. Ya, tapi jadi bahan bakar neraka. Ya, sekaligus. Nanti golongan munafik dengan munafik lagi. Ya, kita berlindung. Dari sekarang banyak doa. Banyak doa. Makanya istihabus salihin, berkumpul dengan orang soleh, menyertai majelis orang soleh itu penting, supaya mudah-mudahan saat meninggal itu disatukan dengan orang-orang soleh. Itu kan kita tiap hari 17 kali berdoa demikian. Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Dari mana tafsirnya? An-Nisa ayat berapa? 69. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang saat dibangkitkan di akhirat dikumpulkan dengan 4 golongan. 1 dengan para nabi yang pernah bertugas di bumi. 2 orang-orang jujur yang membenarkan syariat dan mengamalkannya. Dia membenarkan qul huwallahu ahad, yakin Tuhannya Allah, dia praktekkan. Allah perintahkan salat, dia salat. Itu siddiqun. Wasyuhada, dengan orang-orang yang pernah syahid berjuang di muka bumi. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman terbaik. Jadi kalau mau cari teman, cari 1 di antara 4 ini. Nabi sudah nggak ada, yang ngaku nabi banyak. Ya kan? Jangan cari masalah. Ya kan? Nabi sudah nggak ada. Siddiqin sedikit. Agak sedikit, bukan pasidik banyak. Ya kan? Siddiqin tuh nggak mudah. Syuhada susah juga, para pejuang sampai meninggal. Jadi teman bagaimana? Tapi solihin banyak. Solihin, cari orang-orang soleh yang dia beramal karena apanya tadi di awal? Karena imannya. Suami, ibu tahu dari mana suaminya soleh? Bukan dari namanya Pak Soleh, tapi mencintai ibu karena imannya. Maka dia pesan pada ibu, ma, kalau papa pergi, jaga di rumah baik-baik, jangan terima tamu sembarangan, sholat jaga, baca Quran jangan lupa, ada apa-apa kasih kabar, titip doa ya. Ketemu istri solihah, begitu berangkat langsung WA, kan? Sayang, bila pun kau gelisah, doaku menyertaimu. Wah, Masya Allah. Kapan ibu terakhir ya begitu? Dicek dulu, harus suami ibu, bukan suami orang. Wal ardi wa jibaliha wa bihariha wa wuhushiha. Dan juga demikian fenomena yang tampak dalam di dunia. Jadi yang kita lihat di langit berubah, yang kita lihat di bumi berubah. Dan di bumi pun gunungnya sekarang tegak, tiba-tiba nanti beradu. Ya. Kemudian bihariha, lautnya. Nanti bagaimana lautnya akan terjadi, kita akan lihat, ya. Kemudian juga wa wuhushiha, dan hewan-hewannya, termasuk yang liar-liar, termasuk juga yang apa istilahnya? Hewan buas, ya, yang buas-buasnya. Wan nufusil basyariyati wa mazalimiha, dan dikumpulkannya orang-orang sesuai dengan kecenderungan hati dan nafsu serta jiwanya. Wa tubrizu ba'da idzinil jahim jahima wa niranaha wal jannata wa na'imaha. Lalu ditampakkan juga gambaran tentang neraka dan surga bagi orang-orang beriman yang akan memasukinya. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian kepada ayat yang pertama. Kita akan mulai langsung
Kajian detailnya kita punya waktu 20 menit ke depan. Idza syamsu kuwirat. Ini saya belum detailkan di pertemuan lalu. Kita berhenti di jam 10 insya Allah ya. Oh, silahkan kalau mau sampai jam 12, saya sampai jam 10 saya selesai. Perhatikan sini. Ayat 1, ulangi. Ayat 1 sampai ayat 13 berisi 12 sumpah Allah yang menunjukkan kejadian dahsyat saat terjadinya kiamat. Intinya akan ada 12 kejadian dahsyat saat kiamat terjadi dan akan merubah keadaan kehidupan di bumi ini tidak seperti yang kita rasakan sebelumnya. Dan menampilkan 12 kejadian ini Allah menggunakan sumpah dalam mengawalinya. Jadi kalau Allah berfirman tanpa sumpah pun sudah penting dan serius. Kalau bersumpah artinya sangat serius. Dalam ilmu tafsir begini, termasuk dalam kaidah bahasa Arab. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan sumpah, artinya informasi yang disampaikan ada yang meragukan, saking ragunya sampai pada tingkat mengolok-olok. Masa sih gitu ya? Nah, itu sampai ada yang begitu. Nanti kalau kiamat terjadi matahari dilipat, masa sih? Nah ya, karena ada canda seperti itu, tingkatan keraguan yang mengabaikan, maka Allah hadirkan sumpah di depannya, seakan-akan sumpah itu memberikan penguatan juga. Nah ini, ini hati-hati. Nilai ancaman pada yang merendahkan ketika dia mendapatinya, mendapatkan siksa yang berlipat dibandingkan dengan orang yang mendapatinya seperti biasa. Biasa pun sudah terlukiskan. Ya, apalagi orang-orang yang mengolok-olok terjadinya apa? Kiamat. Walaupun dia meninggal, nanti tiupan pertama kan bangkit lagi tuh. Begitu dibangkitkan dapat lagi tuh. Ya, jadi sebelum mendapatkan hukuman yang sebenarnya di akhirat, mendapatkan dulu kenyataan pahit yang pernah dia olok-olok sebelumnya. Jadi ada berapa? 12 sumpah untuk berapa kejadian? 12 kejadian. Pelan-pelan. 1, 2. Sekarang cara belajarnya. Setahun berapa bulan? Saya ulangi, setahun berapa bulan? Ingat, ini bukan ilmu cocok logi ya, tapi ilmu melatih kekuatan iman sampai kita menemukan akidah ini yang di awal tadi, mengikat simpul iman sampai kuat. Keluarkan setiap satu ini, karena tadi disebutkan setiap satu dari 12 sumpah ini kan semua yang terkait dengan hidup kita, yang kita rasakan selama ini. Nanti saat kiamat terjadi itu berubah. Jelas? Halo? Nanti setelah kita belajar, keluarkan setiap satu dari sumpah ini untuk dipelajari selama sebulan, sampai kita merasakan betul nikmat dari satu dari 12 ini, dan menghadirkan ketakutan jika benar kiamat terjadi, kita nggak merasakan itu lagi. Sehingga dengan rasa khauf itu kita kembali kepada Allah. Sebulan belajar. Misalnya ayat pertama, pelajari selama sebulan sampai kita merasakan kedekatan dengan Allah. Saking dekatnya, setiap lihat matahari, idza syamsu kuwirat, ayat pertama kan tentang matahari. Coba saya tanya Bapak Ibu ya, setiap hari merasakan nikmatnya matahari ini, dari cahayanya, dari nikmat duhanya, pernah nggak kenikmatan itu melahirkan syukur pada diri kita kepada Allah? Ini dulu, ini pertanyaan dasarnya. Ketika matahari terbit, dari mulai fajar azan pertama aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah nggak ada hati iman kita itu bergerak untuk mengatakan terima kasih ya Allah yang telah menghadirkan matahari dari cahaya pertamanya di pagi ini untuk membelah kegelapan malam dan menunjukkan hamba pada suasana terang untuk membedakan benda dengan yang lainnya, dan dengan itu hamba semakin ingat kepadamu. Pernah nggak begitu? Pernah nggak kalau pagi-pagi lewat dapat cahaya matahari enak, nyaman, langsung ingat Allah? Pernah nggak? Pernah ya? Alhamdulillah. Tapi pernah nggak ibu saat kepanasan ingat Allah? Ingatnya cuma sampai lisan, termasuk ke hati. Ya Allah, panas banget. Ya Allah, itu baru di lisan.
nggak ada zikir. Maksudnya apa? Ketika panas banget itu bukan kita ketawanya. Ingat bagaimana kalau kiamat terjadi, panasnya dikumpulkan sekaligus. Itu maksudnya. Latihan selama sebulan sampai kita merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, ini belum pernah disampaikan dalam kajian mungkin pada umumnya. Tapi dengan kita belajar sampai ke intinya, kita akan menemukan ini. Karena kaitannya kemana? Ini ayatnya ayat akidah, Bu, Pak. Ayat iman. Sampai nanti ketika baca ayat ini, iman kita bergerak. Makanya komen Nabi, riwayat Imam Ahmad nanti dalam salah satu hadisnya, ya, man asarra an yanzura yaumal qiyamati. Perhatikan, bi ra'yil aini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berminat untuk merasakan kiamat seperti menyaksikannya, falyaqra, maka hendaklah dia baca surat berikut ini. Di antaranya apa? 3 surat. Al-insyiqaq, al-infitar, dan at-takwir. Jadi begitu Anda baca idza syamsu kuwirat, jangankan baca satu ayat itu, dengan at-takwir saja sudah mengalir air mata kita, sudah takut kepada Allah, sudah minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru baca ayat pakai iman. Tuh. Kalau cuma forman Allahu akbar, idza syamsu kuwirat, dibaca suara bagus tapi yang diingat utang belum lunas. Imannya belum aktif. Jelas di sini? Oke, yuk kita mulai. Ayat yang pertama, nanti latih selama sebulan sampai bulan depan, ya. Bulan depan dah kerasa. Jadi begitu kerasa berangkat, matahari terbit, ingat Allah. Kalau nyaman ingat, kalau panas juga kita merasa takut dan sebagainya, kembalikan pada Allah. Jelas? Nanti kalau sudah bisa begitu, berubah status kita. Namanya langsung dirubah oleh Al-Quran menjadi ulul albab. Apa namanya? Ya, ulul albab itu singkatnya orang yang lihat apapun langsung ingat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Apa cirinya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina. Begitu lihat matahari, alhamdulillah ya Allah, cahayanya baik, terima kasih Allah yang telah menciptakan. Ingatnya Allah. Lihat suami, ingat Allah. Lihat istri, ingat Allah. Titipan. Itu ulul albab tuh. Ibu lihat suami, ingat bulanan. Lihat anak, titipan Allah. Itu. Ayo cepet ah. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza asy-syamsu kuwirat. Ya, pelan-pelan ya. Apa itu idza? Apabila. Apa itu apabila? Idza. Idza dzarfiyatun syartiyatun. Ini namanya dzaraf, berbentuk syarat, bermakna syarat. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu artinya keterangan, bisa berbentuk waktu, bisa berbentuk tempat. Ada anak pesantren di sini? Apa alfiahnya di maf'ul fi? Al-dzarfu waqtun wa makanun dhummina. Terus fi bitradi huna umkus azmina. Ya, umkus azmuna. Dzaraf itu bisa menggabungkan baik waktu ataupun tempat, keterangan yang menunjukkan satu waktu ataupun tempat. Amma idza inda dzawil arifin, adapun yang dimaksud dengan makna idza di kalangan orang-orang yang tahu ilmu yang sangat mendalam. Sudah? Dzarfun lima ya'ti minaz zamani adalah keterangan tentang yang menerangkan bisa menjadi waktu. Jadi kalau ada idza, pemahaman pertamanya bisa dipahami tentang huruf. Awas ya. Kalau kita sebut huruf dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau dalam ilmu bahasa Arabnya, ini dzarafnya masuk isim, ininya mansub, nasab hukumnya, dia bermakna menerangkan kata pengantar, menunjukkan satu waktu.
Sekarang perhatikan baik-baik. Idza syamsu kuwirat, apabila nanti mentari itu akan digulung sampai cahayanya hilang, sampai dilempar pelan-pelan. Bukan sekarang, nanti akan terjadi. Apabila nanti terjadi peristiwa mentari itu digulung sekaligus. Nah, ini fungsi pertamanya, ini dzarafnya nih. Kalau ada bentuk begini, idza masuknya harusnya ke kata kerja, bukan kata benda. Syamsun, asyamsu itu kata benda, matahari. Kuwirat, digulung dengan matahari. Yang kata kerja yang mana? Digulung kan? Ya, digulung kata kerja kan? Matahari kata benda, kata kerja. Bendanya matahari. Idza ini harusnya masuknya ke kata kerja, bukan kata benda. Maka bagaimana memahaminya? Perhatikan kalimatnya. Saya nggak akan nerangkan i'rab ya, karena mungkin memahaminya tidak mudah. Gampangnya begini, ada kata tersembunyi yang belum muncul di antara syamsu dengan idza. Karena idza itu harus masuknya ke kata kerja, ke fiil. Maka di sini ada satu kata kerja yang tersembunyi, yang tidak ditampakkan. Tandanya dari mana tahu ada kata kerja tersembunyi? Dari sini, kuwirat. Apa kata kerjanya? Sama dengan ini. Di paling gampangnya begini. Kalau ada idza syamsu kuwirat, idza ketemu kata benda, maka ulangi lagi kata kerja yang di akhir, kedepankan ke sini. Jadi ada dua kata kerja. Asalnya begini. Idza kuwiratis syamsu kuwirat. Sama, idzas samaa'u syaqqat. Asalnya idzan syaqqatis samaa'u syaqqat. Karena idza harus ketemu dengan fi'il, nggak bisa ketemu dengan isim secara langsung. Nah, apa arti manfaatnya? Idza kuwiratis syamsu, apabila mentari itu sudah digulung sampai hilang cahayanya, kuwirat, dan betul-betul akan digulung. Dua kali ditegaskan. Kalau ada kata dua kali ditegaskan, ini menunjukkan peristiwanya begitu dahsyat, bukan biasa. Namanya siapa? Raja. Maaf ya, ini maaf nih. Apabila raja dipukul, dan betul-betul dipukul. Saya akan cukupkan pada kalimat pertama. Apabila raja dipukul, selesai. Kalimat kedua, apabila raja dipukul, dan betul-betul dipukul. Tajam mana maknanya? Yang pertama atau kedua? Kalau kita ngerti bahasa, baca ini akan nangis, Bu, Pak. Karena cara memahaminya, apabila mentari yang kamu saksikan keseharian, kamu dapatkan cahayanya, kamu nikmati, kamu jadikan sebagai pelindung pada pakaianmu untuk kembali kering dan sebagainya, digulung dan betul-betul dihancurkan pada saat itu. Itu cara memahaminya. Jelas? Nah, maka ini kata ini kalau di i'rab itu jumlah mufassirah. Kata ini menafsirkan kalimat yang sebelumnya. Ya, ini apabila. Kalau apabila itu artinya ada perjanjian nggak? Kan harusnya ada sebab akibat kan? Apabila begini, maka begini kan? Apabila raja datang, ratu pun akan datang. Nah, ini kalimatnya. Apabila matahari telah digulung sampai hancur cahayanya, terus apa? Oh, jangan ngarang. Nggak boleh ngarang. Kan tafsir harus ada sanad. Nah, sampai di sini, ini namanya syarat. Sebab itu dalam formula, dalam bentuk pakai idza, yang begini itu namanya syarat namanya. Syarat itu kalau kitanya sebab, bahasa kitanya. Apabila kalau sebab nanti sudah digulung semuanya ini, ada kejadian apa? Ini mesti dijawab. Jawabannya namanya jawab syarat namanya. Kalau dalam grammar nahunya, jawab apa? Jawab syarat. Ini mesti dijawab. Jawabannya ada di mana? Nanti di ayat ke-14. Karena 1 sampai 13 mengandung 12 sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, apabila nanti digulung matahari segulung-gulungnya sampai hancur, sampai dilipat, sampai habis cahayanya, sampai dibenturkan dengan bumi. Wa idzan nujumu kadarat, dan saya bersumpah apabila bintang-bintang sudah jatuh itu, sudah lenyap, sudah habis, bertabrak semua, sampai ke ayat 13-nya. Sudah selesai, baru dijawab di ayat ke-14-nya. Ada apa yang terjadi dengan manusia? Itu jawab syaratnya. Maka memahami ayat pertama, itu nanti jawabannya akan ditemukan di ayat ke-14. Untuk latihan sampai ke-14, keluarkan 12 sumpah ini, sampai menemukan rasa di ayat ke-14. Bagaimana caranya?
Ini penutupnya. Lihat ayat 14-nya. Alimat nafsumma. Manusia baru sadar apa yang dikerjakan selama ini. Nyesal. Gak banyak beramal. Nyesal tidak beramal soleh. Nyesal gak berbuat baik. Nyesal banyak yang diabaikan. Sadar ternyata kiamat itu terjadi. Kiamat musibah bukan? Musibah bukan? Musibah. Besar tidak? Musibah besar. Fikihnya apa? Lihat fikihnya, lihat. Ternyata kadang musibah itu dihadirkan oleh Allah untuk menghadirkan kesadaran kita pada perbuatan yang sering sia-sia. Bahasa terbaliknya apa? Jangan sampai dikasih musibah baru sadar. Apa? Kemana aja selama ini? Jarang sholat berjamaah, jarang mau baca Quran. Baru setelah dikasih musibah baru sadar, ya Allah kenapa saya ke masjid selama ini? Kenapa nggak sempat baca Quran? Baru setelah usahanya macet baru ingat Allah ke masjid. Jadi jangan sampai hidup itu ingat Allah, dikasih musibah dulu baru ingat. Ini kalau disebutkan ayatnya, dibuat umum informasinya, ini menunjukkan kadang ada karakter manusia yang belum sadar saat menjalani hidup, butuh musibah baru ingat Allah. Saat minjem riba nggak ingat tuh, terus saja. Begitu membengkak baru ingat. Dulu kemana aja? Saat sukses nggak ingat, jalan-jalan aja. Begitu ada masalah, mulai hilang, aset mulai hilang, baru ingat. Apa harus dikasih musibah dulu untuk mau ke masjid? Punya sepeda belum dipakai, punya motor belum dipakai, punya mobil belum dipakai, udah punya pesawat pribadi pun belum dipakai juga. Lu dikasih apa lagi? Begitu hilang semuanya baru ya Allah. Dulu kemana aja? Nah itu fikih kecilnya. Jangan sampai akumulasinya pas kiamat terjadi baru ingat ya Allah, baru atau ya Allah nih. Jangankan hartamu nih, semua yang kamu rasakan hancur semua. Jelas? Makanya ketika baca ayat yang pertama, sadar kita, coba dalam hidup yang sedang punya masalah, yang sedang sekarang mengadu, minta sama Allah, coba diingat-ingat lagi, selama ini kemana? Ibadahnya bagaimana? Jangan sampai pandai menuntut, terus membebankan pada orang lain. Ustadz bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wah Anda saja yang punya masalah nggak bisa, apalagi saya nggak punya. Misal gitu kan, bukan dalam konteks ilmunya. Nah jadi ini ayat pertama ingin mengajarkan kepada kita, satu, berupayalah selalu untuk menghadirkan amal soleh dalam setiap kehidupan kita sepanjang matahari masih terbit menyinari kita dalam kebaikan. Itu dulu poinnya. Sudah? Dua, berupayalah belajar dari musibah hidup untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan hidup yang sebelumnya pernah dilakukan. Tiga, awas, ini belum selesai kesimpulannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti sepanjang kita bukan Nabi dan Rasul pernah berbuat salah, itu pasti. Ustadz juga sama, pasti pernah salah, nggak ada ustadz yang sempurna. Makanya sering saya katakan, kalau belajar dari ustadz manapun, sepanjang itu baik, ambil kebaikannya. Kalau tak sepakat, sudah ditinggalkan saja. Yang tak sepakatnya tidak harus menghukumi orangnya. Itu paling gampang supaya kita nggak punya urusan di hari kiamat nanti. Jelas? Karena sepanjang manusia bukan Nabi, bukan Rasul, pasti punya apa? Salah, nggak ada yang sempurna. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya untuk memupuk kesolehan di masa kehidupannya. Kalimat paling gampangnya gini, kalau mau dibikin status boleh ya. Betul, dan itu Allah sangat mencintai. Allah sangat cinta. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu. Catat tuh. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Pak, Bu, mohon maaf, nggak ada yang sempurna. Semua punya masa lalu.
Makanya kenapa harokatnya fathah, supaya dibuka masa lalu itu, membuka masa depan yang lebih baik. Nah, kadang-kadang untuk menyadarkan kita, dikasih musibah, supaya kita sadar yang nggak baik itu perbaiki. Kalau sudah dengan adanya musibah kita berubah, pertahankan itu. Nah, itu Allah sangat cinta. Jadi kalau kita mendekat dengan keadaan pelan pun, Allah menyambut dengan keadaan yang cepat. Dan jangan pernah menyimpulkan kehilangan kasih sayang Allah. Betapapun berapa dosa yang pernah kita kerjakan. Sampai turun surat tuh. Surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad, katakan, sampaikan, viralkan pada hamba-hambaku yang sudah berlumur maksiat. Jangan menyimpulkan gak akan pernah mendapat kasih Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah Anda kerjakan, saya kerjakan, kita kerjakan, kalau mau kembali, Allah ampuni semua dosa-dosa itu. Jadi ketika Anda baca ini, idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Salah sama ibu, sama bapak, belum minta maaf, sudah meninggal orang tua. Salah asuh anak, sehingga anak berkata yang kasar. Bukan orang lain yang salah, orang tua. Salah asuh. Jangan nyalain guru. Guru nggak salah. Antum tuh harus tanggung jawab. Saya, kita selaku ayah dan ibu mendidik anak. Cuman karena nggak sempat sepenuhnya waktu, kita titipin guru-guru mendidik. Kita nitipin tuh supaya dididik, karena kita nggak sempat. Tanggung jawabnya kan bukan guru, harusnya kita. Jadi kalau ada anak salah, jangan salahkan anak dulu. Kita dulu. Lihat dulu tuh. Jadi begitu baca, idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Istighfar. Sebelum datang musibah. Atau yang kedua, musibah kecilnya. Ya, musibah kecil dari ajal itu tiba kematian. Musibah besarnya kiamat. Kalau sudah kiamat gak bisa diralat. Mumpung masih hidup, ralat itu. Diedit, kata-kata edit. Edit lagi dengan taubat. Perbuatan diedit supaya lebih baik. Mumpung masih hidup. Nah, ini kita panjang ngaji nih, sampai 2 jam lebih kita ngaji sampai dengan saat ini. Kesimpulan ini mesti dapat. Kalau sudah dapat seperti itu, iman makin menguat. Ada puncak harapan kepada Allah. Begitu istighfar sudah muncul, dosa diperbaiki, tanda dosa itu dihapuskan oleh Allah, diterima taubatnya, berubah perilakunya menjadi baik. Salah satu tanda. Makanya ketika ada kalimat taba wa amila sholiha, seringkali disampaikan begitu dalam Quran. Taba wa amila sholiha. Begitu taubat, berubah perilaku jadi baik. Anda kalau pernah berbuat perbuatan kotor di masa lalu, tiba-tiba menangis taubat, terus berubah jadi baik, itu tandanya taubat yang diterima Allah. Dan pesan saya, ingat ya, catat betul pesan ini ya, catat betul. Jangan diingat-ingat lagi perbuatan dulu, selesai. Karena nanti yang paling diandalkan setan menampilkan lagi memori masa lalu itu. Zina, membunuh, mabuk dan sebagainya. Sudah tobat nih jadi baik, sudah nggak senang lagi, udah jangan dipikirin lagi. Teruskan yang amal soleh, masa lalu tutup. Nanti setan akan terus menghadirkan itu dan memberikan kepada Anda satu pandangan bahwa kamu dosanya terlalu besar, belum tentu dimaafkan. Hati-hati. Itu tipu daya setan. Jelas? Nah, jadi ketemu oleh kita, idza syamsu kuwirat, apabila mentari sudah digulung, segulung-gulungnya, sehabis-habisnya, ya, masuk ke ayat 14-nya. Alimat nafsum ma akhbarat, barulah manusia sadar selama ini sudah mengerjakan apa, sudah melakukan apa. Bawa situasi kecilnya, tiap kali lihat matahari, syukuri nikmat kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Taubat kita kepada Allah akan dosa-dosa. Perbaiki diri kita. Sampai menghadirkan amalan yang kita pede, kita bawa pulang untuk meninggal. Jadi kalaupun meninggal siap. Dulu kiai saya saat sakit, dokter sudah menyimpulkan tuh secara medis, tinjauan medis paling berapa lama, sekian. Tapi ternyata masih sehat, sehat lagi. Tapi beliau kalimatnya begini, ya Allah, kapan waktunya itu, katanya, dari rindu. Kapan waktunya pulang nih? Tuh. Pernah nggak begitu tuh? Ya Allah, sudah kangen, pengen cepat pulang. Pernah nggak begitu? Enggak. Enggak. Gitu tuh. Dulu ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir, ulama, ngajar di kampusnya. Terus tiba-tiba beliau tuh kurang sehat gitu. Akhirnya dianjurkan untuk di MRI ya. Ke rumah sakit, di scan, di MRI. Hasilnya datang 2 pekan berikutnya. Yang diminta ngambil itu mahasiswa senior. Ini kisah nyata. Begitu diambil,
Diterangkan kan oleh dokter, tahu isinya. Itu sepanjang jalan nangis, gak sanggup masuk kelas, sayanya sedang mengajar. Sayanya sedang ngajar. Gak bisa masuk, duduk, nangis, terus viral di mahasiswanya, semua nangis. Saya nanya, kenapa kalian menangis? Gak sanggup bicara, terus temannya menguatkan dengan mengatakan, Syekh, berdasarkan hasil scan ini, MRI ini, secara medis umur Syekh tidak lama lagi. Kurang lebih 2 pekan. Secara medis, karena sudah komplikasi. Apa jawaban Syekhnya? Hah? Bagaimana jika ada yang sangat merindukanmu, ingin bertemu denganmu? Kalian senang atau sedih? Ibu nih rindu anak gak pernah ketemu, Bu. Sekolah di luar negeri, sudah 10 tahun, mau ketemu ibu. Ibu senang gak? Senang kan? Senang, kata mereka. Allah itu sudah kangen sama saya. Saya pun sudah lama kangen sama Allah. Sebentar lagi saya ketemu. Kenapa kalian mesti nangis?